dunia ini semakin lama semakin kacau. Itulah yang dikeluhkan oleh sebagian orang pada masa ini. Masalah demi masalah datang silih berganti. Hal ini membuat hidup manusia seakan penuh dengan penderitaan. Tetapi benarkah demikian? Apakah yang menyebabkan penderitaan di dunia ini? Apakah Tuhan akan membiarkan semua hal ini terjadi? Aku, Susan. Aku tumbuh dalam keluarga yang tidak harmonis. Papa sering berlaku kasar terhadap Mama. Aku tidak pernah merasakan cinta kasih Papa ataupun kelembutan Mama. Aku terbiasa dengan caci maki, bahkan pukulan-pukulan yang tanpa sebab. Aku sedih. Tidak ada yang menghiburku. Sewaktu di SD, Papa meninggalkan kami. Dia pergi dengan wanita lain. Mama harus bekerja keras untuk menghidupiku. Aku dianggap menjadi beban Mama, dan kadang menjadi sasaran pelampiasan emosinya. Aku merasa sendirian. Hidupku hancur. Akhirnya, aku memendam penderitaanku. Aku berjuang hidup sendiri. Aku berkata kepada diriku sendiri bahwa aku berharga. Ya, aku harus berusaha sendiri karena tidak ada yang bisa membantuku. Aku harus membuktikan itu sendiri. Harus. Aku sekolah dengan rajin. Aku lulus dengan predikat terbaik. Sambil kuliah, aku bekerja. Dan usahaku ternyata sukses. Aku menghasilkan banyak uang. Selesai kuliah, aku menikah. Aku berharap bisa memulai hidup yang baru. Punya uang sendiri, punya keluarga yang baru. Dicintai dan dihargai. Tapi pernikahanku gagal. Suamiku mengkhianatiku. Dan hidupku kembali tenggelam dalam kehancuran. Cinta, kasih, hanyalah kebohongan. Aku mengusirnya. Dan dia tidak pernah kembali lagi. Aku, Susan, sanggup menghidupi diriku sendiri. Aku wanita yang kuat, mandiri. Aku sanggup membesarkan putraku sendiri. Aku melakukan semuanya sendiri, tanpa bantuan siapa-siapa. Hai Sani. Hai Susan. Wah, sudah lama kita tidak ketemu ya. Tadi habis jalan pagi aku sekalian mampir. Wah, Susan, besar sekali rumahmu. Welcome Sani. Inilah hasil kerja kerasku. Bisnis dan rumah ini semua akan aku wariskan buat putra tunggalku, Rio. Ma, Rio mau pergi gym dulu nih. Oh, halo Aisyah nih, apa kabar? Baik Rio, gimana kabarmu? Baik Ai. Oh, Rio duluan ya. Rio mau pergi gym dulu. Bye-bye Ma, bye-bye Aisyah nih. Bye, Rio. Rio sudah semester 4 ya. Toto, anak saya satu-satunya sekelas dengan Rio. Tapi Toto sudah meninggal pas lulus SMA. Oh, turut berduka cita Sani. Terima kasih San.
Waktu Toto sakit, saya minta Tuhan sembuhkan. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Tapi Toto juga sudah mendapatkan rumah mewah di sorga. Dikasih Tuhan. Sani, kau tidak sedih kehilangan Toto? Sedih. Kehilangan buah hati wajarlah saya sedih. Tapi saya tidak putus asa. Tuhan menolong saya untuk menanggung segala situasi yang harus saya hadapi saat itu. Tuhan selalu ada buat saya. Saya bersyukur bahwa saya punya Tuhan yang menyertai saya. Maksudmu bagaimana? Tuhan ada buat kamu. Kalau saya, kehilangan Rio bagiku berarti kehilangan segala-galanya. Susan, Tuhan mengerti kesedihanku karena Dia adalah Allah yang berkuasa. Semua hal yang terjadi dalam kehidupan ini berada di dalam kedaulatan Tuhan. Aku percaya seluruh rencananya adalah yang terbaik bagiku. Dia memberiku kedamaian. Saat ini hatiku sudah lega. Kau bikin aku tambah bingung, Sani. Bagaimana caranya Tuhan memberimu kedamaian melalui kematian? Susan, dalam kesedihanku aku berseru dan berdoa kepada Tuhan. Aku ngomong semua kesedihanku kepada Tuhan. Karena aku tahu Dia selalu mendengar doaku. Dan aku merasa tenang bahwa hidup Toto dan hidupku, bahkan seluruh keluargaku berada dalam tangan yang berkuasa. Dan Tuhan tidak pernah salah. Saya merasa damai. Memang kedengaran ajaib, San. Tapi itulah yang Tuhan perbuat untukku. Sani, kalau Tuhan berkuasa, mengapa Tuhan tidak memberi kesembuhan buat Toto? Sebenarnya itu juga yang menjadi keinginan kami, melihat Toto sembuh. Namun Tuhan memiliki rancangan yang sempurna bagi keluarga kami dan juga bagi Toto. Kita saja yang tidak tahu. Dan sesungguhnya semua orang tua maupun muda akhirnya akan meninggalkan dunia ini. Tidak penting kapan kita pergi, yang penting kita tahu pasti setelah meninggal kita akan pergi kemana. Saya yakin satu hari nanti saya akan bertemu Toto di sorga. Lalu apa arti hidupmu sekarang tanpa Toto, Sani? Toto adalah pemberian Tuhan buat saya. Tuhan bisa mengambilnya kapan saja. Itu adalah haknya Tuhan. Namun Tuhan Yesus juga tidak meninggalkan saya sendirian. Yesus menyertai saya untuk melewati lembah air mata. Saya yakin Tuhan selalu baik bagi saya. Itulah yang menjadi modal saya untuk menghibur orang-orang yang sedang berbeban berat, yang sedang menderita. Saya menyampaikan kabar baik tentang Tuhan Yesus kepada mereka. Dan pada saat mereka mau datang kepada Tuhan, ada saja hal ajaib yang Tuhan Yesus lakukan buat mereka. Masalahnya mungkin tidak langsung selesai, namun selalu ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan buat mereka. Nah, ayo Susan, mau tidak kamu ikut saya, kunjungi mereka. Kau akan melihat apa yang Tuhan lakukan buat mereka, yang berseru kepada Dia. Dia selalu menjadi sumber pengharapan yang tidak pernah gagal. Tuhan Yesus ajaib, Susan. Ajaib, Sani? Dari mana kau tahu Dia ajaib? Dari buku ini. Buku ini tentang Tuhan. Sejarah manusia berdosa yang berulang kali mengecewakan Tuhan. Tapi Tuhan tetap menepati janjinya, memberikan anugerah keselamatan bagi kita semua. Melalui kelahiran dan kematian Yesuslah hidup kita dipulihkan. Itu tidak mungkin. Aku tidak akan terpengaruh dengan Tuhanmu, Sani. Aku tidak butuh siapa-siapa. Aku bisa berjuang sendiri. Lihat, aku sudah punya segalanya. Apalagi yang masih kurang? Sani, aku tidak butuh Tuhan. Susan, apakah kamu bahagia? Bahagia?
Apa itu bahagia? Apakah di dunia ini ada kebahagiaan yang sejati, Sani? Yang aku alami selama ini justru adalah sebaliknya. Tidak ada kedamaian, tidak ada kebahagiaan. Yang ada hanya pertengkaran, kekerasan, pengkhianatan dan dikecewakan. Aku rasa sakit di sini, Sani. Hatiku sudah mati. Susan, dunia ini penuh dengan masalah. Itu disebabkan oleh dosa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolong kita, biar yang dikatakan orang pintar sekalipun. Bahkan kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Nah, justru itulah kita membutuhkan Yesus. Dialah penasihat ajaib. Tuhan Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hati kita yang sudah mati oleh karena dosa. Dia bangkit, memberikan kehidupan baru bagi kita. Hati yang mati pun bisa hidup kembali. Masalah mungkin tetap ada, tapi dengan bergantung pada Tuhan sebagai penasehat kita, kita bisa menghadapi masalah itu dengan damai. Oh ya San, saya ingin berdoa untukmu. Boleh? Tuhan Yesus, Susan tidak bahagia, hatinya terluka dan mati. Mohon Tuhan menghiburnya dan memberi dia kedamaian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah San, kalau penderitaan datang menyelubungi pikiranmu, panggil nama Yesus, dia akan menolongmu. Dan aku dengan senang hati mendukungmu. Oh ya San, sepertinya saya sudah harus pergi nih. Tapi ingat San, Tuhan Yesus mengasihimu. Pamit dulu ya. Iya, Sani. Bu, dokter panggil. Bu Susan, berdasarkan hasil CT scan 2 bulan lalu, memang menunjukkan bahwa di ginjal Rio terdapat batu ginjal yang cukup besar, sebesar biji kacang. Mungkin batu ginjalnya semakin membesar. Nanti siang, Rio akan di CT scan ulang untuk memastikan. Kemungkinan besar itulah penyebab Rio kesakitan seperti ini. Bila memang terjadi hal itu, maka operasi harus segera dilakukan, Bu. Operasi? Apakah tidak ada jalan lain, Dok? Untuk saat ini, itu jalan yang terbaik, Bu. Oh gitu ya, Dok. Baiklah. Terima kasih, Dok. Sabar ya, Bu, dan tetaplah berdoa. Ma, perut Rio sakit sekali, Ma. Rio mau ke toilet dulu. Iya, Rio. Kamu bisa sendiri, Nak. Bisa, Ma. Ma. Rio, Aduh, perut ada apa, Perut Rio? Rio sakit sekali, Ma. Rio. Aduh, Ma. Susan, panggil nama Yesus, dia akan menolongmu. Ya Yesus, apakah Engkau benar-benar ajaib? Ma. Oh Yesus, kalau Engkau bisa mendengarkan aku, tolonglah Rio. Aku tidak sanggup melihat dia begitu kesakitan. Rio, Ma. Rio, Ma, aduh. kenapa kamu, Nak? Ma, ada batu yang keluar bersamaan dengan kencingku. Ma, Rio takut. Rio, Mama panggil suster dulu. Ada yang bisa saya bantu? Ini suster, tadi Rio pergi ke toilet untuk kencing. Tiba-tiba dia kesakitan. Ternyata ada 1 butir batu yang keluar bersama kencingnya, Sus.
Wah, kok bisa batu sebesar itu keluar bersama kencing? Saya segera hubungi dokter, Bu. Oh iya, tapi sekarang waktunya Rio untuk CT scan dulu. Saya bawa Rio untuk CT scan ya, Bu. Sekalian saya telepon dokter. Siang itu, Rio melakukan CT scan dan keesokan harinya Susan menemui dokter. Selamat pagi. Selamat pagi, Dok. Dok, bagaimana hasil CT scan Rio? Dan kemarin itu ada batu yang keluar bersama kencingnya. Kenapa ya, Dok? Bu, apa yang terjadi sama Rio benar-benar keajaiban. Batu yang keluar bersama kencing itu adalah batu ginjal yang menyebabkan Rio kesakitan selama ini. Dan kemarin batu itu bisa keluar. Itu sungguh-sungguh luar biasa, ajaib. Karena biasanya batu sebesar itu tidak mungkin bisa keluar lewat kencing. Ini hanya Tuhan yang sanggup melakukannya, Ibu Susan. Dan memang hasil CT scan yang kemarin diambil menunjukkan kalau batu ginjal Rio sudah bersih. Rio hanya perlu mengobati iritasi karena batu yang keluar ini. Hah? Betulkah, Dok? Saya tidak salah dengar kan? Batu ginjalnya Rio sudah keluar. Rio, kamu sudah sembuh, Nak. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Wah, Ibu harusnya berterima kasih kepada Tuhan. Karena ini adalah sebuah keajaiban dan itu hanya Tuhan yang sanggup melakukannya. Rio sudah bisa keluar rumah sakit hari ini. Terima kasih, Tuhan. Ternyata Engkau benar-benar mendengarkan doaku. Ya, Rio sudah bisa pulang hari ini. Nak, kita bersyukur ya kamu sudah bisa pulang ke rumah. Ma, apakah benar kata Aisani tentang Yesus? Iya, Nak. Kita harus terus belajar tentang Yesus ini. Mama waktu itu sangat khawatir mendengar Rio yang kesakitan. Dan Mama berdoa sama Yesus. Dan dia benar-benar mendengarkan doa Mama. Rio, kesembuhanmu ini adalah mujizat yang ajaib dari Tuhan Yesus. Mama tidak tahu banyak tentang Yesus. Tapi Aisani bilang di Alkitab ada kisah tentang dia. Tuhan Yesus adalah penasihat ajaib buat kita. Yuk, Nak, kita baca sama-sama. Setelah itu, Susan mengalami banyak perubahan dalam hidupnya. Dia memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Dia semakin sering tersenyum dan bersukacita. Hatinya dipenuhi rasa syukur. Susan rajin menghadiri persekutuan Komisi Wanita Dorcas dan mengikuti PA. Dia juga melayani Tuhan dengan bersemangat. Dia ikut membesuk dan Susan selalu belajar untuk bersandar pada Tuhan dan meminta hikmat Tuhan dalam menjalani hari-harinya. Sekarang Susan sudah sukses. Kaya lagi. Luar biasa. Dia anak yang baik, pekerja keras. Aku bangga pada Susan anakku. Kalau aku ingat masa lalu kami, masa yang kelam, masa yang sering membuatku kehilangan kontrol. Ketika aku dapati papanya Susan punya simpanan di luar, aku sangat terpukul. Pikiranku kacau. Aku tidak bisa menguasai emosiku. Hampir tiap hari kami bertengkar. Akhirnya, suamiku pergi meninggalkan aku. Serasa duniaku runtuh. Kadang, aku tanpa sadar
melampiaskan emosiku pada Susan kecil. Tentu Susan sangat membenciku. Anakku Susan, Mama sangat menyesal telah berlaku kasar padamu. Sejak kecil kau pendiam, pemurung, jarang ketawa. Kasihan anakku Susan. Padahal satu-satunya yang membuatku bertahan hidup hanyalah Susan. Dia segala-galanya bagiku. Dia buah hatiku. Aku sangat mencintainya. Tapi kenapa aku merasa sekarang Susan lain ya? Dia sekarang banyak senyum, ketawanya berderai-derai, bahkan sering bernyanyi. Semua baik, semua baik. Mama sudah makan? Loh, Ma, kenapa Mama kelihatan sedih? Susan, Mama sedih mengingat masa lalu kita. Mama merasa bersalah, Nak. Maafkan Mama ya. Mama sudah banyak berbuat jahat padamu. Mama, jangan menyalahkan dirimu, Ma. Dunia ini dunia yang jahat. Di mana-mana dosa merajalela. Dosa membuat kita saling melukai, Ma. Susan mengaku, dulu Susan kecewa berat sama Mama. Hati Susan terluka, Ma. Hati Susan sudah mati. Oh, anakku. Tapi sejak ada Yesus tinggal di hati Susan, Ma, sangat ajaib. Hati yang mati ini hidup kembali. Kebahagiaan yang hilang sudah kembali Susan miliki. Ma, maukah Mama seperti Susan, menemukan kebahagiaan Mama yang hilang? Tidak mungkin, Susan. Tidak mungkin. Mama sudah banyak berbuat jahat. Yesus tidak akan mau tinggal di hati Mama. Popo, Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang benar. Benar, Ma. Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk orang yang benar. Sebaliknya, datang untuk orang yang berdosa. Seperti Susan, seperti Mama. Tuhan mengasihi kita apa adanya, Ma. Maksud kalian, hidup Mama juga bisa berubah seperti Susan? Benar, Ma. Mama akan mengalami keajaiban Yesus seperti yang Susan alami. Yesus bisa mengubah masa depan Mama. Dia bisa menghapus segala kesedihan masa lalu dan menggantikannya dengan hidup yang baru. Kisah hidup Mama yang lama akan berlalu, Ma, dan akan memulai kisah yang baru. Dan itu sudah terbukti, sudah Susan alami sendiri, Ma. Tunggu. Berarti Tuhan itu adalah penasehat ajaib yang berkuasa melepaskan Mama dari penderitaan masa lalu ya? Betul. Kalau begitu, Mama ingin mengenal Yesus lebih dalam lagi dong. Oke, sip.